kesendirian, kayak misal aku tuh nggak bisa kalau tanpa dia gitu, atau minimnya literasi tentang kesehatan mental. Mungkin kan tadi Terima itu kasih, hidup Pak. adalah pilihan, dan ketika misalnya saya pribadi saya memilih menjadi seorang feminin karena di sekitar saya tuh membentuk kalau perempuan tuh harus begini begini begini. Nah itu menurut pandangan saya dia memilih sesuatu tuh karena dorongan dari eksternal. Dan banyak maraknya kasus pelecehan seksual. Nah, di mana kasus yang baru diangkat itu tentang keluarga yang melecehkan keluarganya sendiri. Nah, dia tetap menjalani hidup tapi merasa semua itu percuma. Seperti itu. Gimana Mbak Tire itu? Wah, monggo Pak dijawab dulu. Mbak Tire gimana tuh kalau kayak gitu? Pertanyaan kan untuk Bapak dulu untuk kan. saya ya. Iya. Kira Mbak Tire bisa gitu Enggak kan lah, berbagi enggak. sedikit gitu kan. Namanya pengalaman flag. Itu sudah menurut saya sudah darurat. Red flag aja sudah bahaya. Tapi kalau black flag itu sudah tidak bisa dibantu oleh sendirinya. Kalau red flag mungkin masih bisa ya diatasi sendiri. Nah, lalu ada inkulturasi yang langsung turun dari keluarga Anda, ada namanya enkulturasi. Nah, enkulturasi itu dari mana? Dari lingkungan. Nah, bahkan jatuh cinta sama emak, tapi cintanya tidak terbalas misalnya, sehingga menganggap bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu merasa bahwa semua laki-laki itu tidak baik, semua perempuan itu tidak baik hanya untuk memainkan misalnya gitu ya. Nah, artinya apa? Maka fase masa remaja ini menjadi fase yang krusial karena ketika Anda tidak mampu menghadapi fase-fase yang berjalan tersebut, ya khususnya di remaja ini, maka akan memiliki impact yang sangat signifikan di masa yang akan datang. Ada salah satu mahasiswa Pak Irul yang dia itu karena mengalami traumatis kepada laki-laki, jarak seperti ini aja tuh nggak mau. Meskipun itu dosennya sendiri. Jadi ketika jarak kayak gitu takut, gitu. Ada kekhawatiran kayak intervensi, intimidasi dari laki-laki. Meskipun laki-laki itu adalah dosennya sendiri. Karena apa? Karena ada pengalaman-pengalaman di masa lalu yang dianggap kurang nyaman, yang dianggap kurang menyenangkan. Nah, oleh karena itu, fase remaja merupakan fase yang krisis ketika di masa itu tidak berjalan secara baik. Artinya mengalami krisis yang ke arah traumatis, baik ke arah bullying, intimidasi, intervensi, ataupun yang lain. Nah, oleh karena itu, penting bagi teman-teman yang mungkin pernah mengalami masa-masa traumatis, segera komunikasikan kepada prodi atau segera komunikasikan kepada profesional sehingga apa? Sehingga ada bantuan, ada proses bantuan. Maka tidak menutup kemungkinan, misalnya mohon maaf, kasus-kasus pelecehan seksual, kasus-kasus yang ke arah self sex harassment gitu ya, yang ke arah kurang baik itu juga terjadi di kampus gitu kan. Nah, maka ketika Anda berani berbicara, ketika Anda menyampaikan kepada dosen dan lain sebagainya, justru itu akan mengobati Anda. Cuman hati-hati, bercerita pun ketika Anda bercerita kepada orang yang salah, maka bisa jadi masalah Anda bukan selesai, tapi justru masalah Anda akan jauh lebih bermasalah dibandingkan sebelumnya. Maka berceritalah kepada orang yang tepat, berceritalah kepada orang yang sesuai. Karena masa-masa remaja, masa-masa yang asik dan masa-masa yang membahagiakan menurut bagi kaum remaja. Maka ada istilahnya apa? Lagunya yang Roma Irama itu Lagunya. wah, itu Beda generasi. beda generasi. Nah, ya, silakan cari masa remaja lagunya Roma Irama. Gitu Mbak Tire dan Mbak Prita ya. Artinya pentingnya di situ. Oke, terima kasih ya pertanyaannya dan terima kasih juga untuk jawabannya Bapak. Mungkin pertanyaan lagi dong? Saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Banu Anggit Abirama, biasa teman-teman memanggil saya Anggit. Nah, di sini saya mau melanjutkan pertanyaan dari Prita tadi yang remaja itu masa yang krusial. Nah, di masa remaja itu kan kita hormonnya itu udah mulai bekerja. Jadi buat tertarik antar lawan jenis itu
hal yang wajar gitu buat kita. Saya sebagai cowok tertarik sama cewek, terus cewek juga tertarik sama ya lawan jenisnya gitu. Nah, dari itu kan timbul kayak hubungan relationship gitu. Nah, saya mau tanya kenapa di masa remaja ini banyak orang yang sadar kalau hubungannya itu udah termasuk ke yang toxic relationship, tapi dia itu susah gitu loh lepas dari hubungan yang toxic itu. Apakah adanya rasa takut kesendirian, kayak misal aku tuh nggak bisa kalau tanpa dia gitu, atau minimnya literasi tentang kesehatan mental? Terima kasih, Pak. Wah, luar biasa. Tepuk tangan nih Mas Banu ini ya. Ini jangan-jangan Mas Banu itu ada yang disukai di sini ya? Enggak, Pak, aman, alhamdulillah. Oh, yang benar. Iya benar. Jangan-jangan ada yang di sini ya calonnya loh. Terus senyum-senyumnya beda Mas. Nah, teman-teman, berbicara tentang toxic relationship, memang saya garis bawah ada 3. Meskipun referensi mengatakan ada 2, ada green flag, red flag ya. Itu yang umum. Gitu. Ada lagi yang ketiga teman-teman, namanya black flag. Itu sudah menurut saya sudah darurat. Red flag aja sudah bahaya. Tapi kalau black flag itu sudah tidak bisa dibantu oleh sendirinya. Kalau red flag mungkin masih bisa ya diatasi sendiri. Nah, lalu gimana sih Pak terkait toxic relationship ini? Nah, teman-teman, ada kalanya orang yang toxic relationship itu karena 2 alasan. Alasan yang pertama adalah tidak mau kehilangan. Karena dalam pandangan yang bersangkutan, dialah yang terbaik buat saya. Dialah segalanya. Itu matanya masih ditutupin gitu tuh, biasanya. Dialah itu. Nah, atau yang kedua, karena faktor ancaman, karena faktor kungkungan, karena faktor ya intervensi dari pasangan tersebut gitu. Nah, maka toxic relationship itu biasanya terjadi karena 2 faktor itu. Bisa dari faktor internal, bisa juga dari faktor eksternal. Nah, lalu bagaimana Pak? Tentu dari yang pertama dulu. Ketika itu munculnya dari faktor internal, maka perlu disadarkan dulu. Hello, Mas Banu, kalau punya pacar itu hati-hati. Pacarnya sangat posesif gitu kan. Ini lagi apa, makan belum? Udah gitu kan. Nah, misalnya, halo gitu. Ini kuliah kok nggak selesai sih gitu. Saya nungguin, kangen gitu kan. Padahal baru ketemuan beberapa jam lalu gitu misalnya. Halo gitu, makan belum? Ayo kita makan bareng gitu kan. Makan sore misalnya. Kan hal-hal kayak gitu kan menurut teman-teman kan agak risih juga kan. Kalau terlalu sering ya. Maka itu bisa dikatakan sebuah. Maka alternatifnya seperti apa Mas? Alternatifnya sadarkan dulu. Mana batasan-batasan Anda membangun hubungan? Baik Anda sebagai perempuan maupun Anda sebagai laki-laki. Batasannya apa? Ya yang mengerti batasan baik ataupun kurang baiknya kalian. Saya yakinlah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga kan tahulah batasan-batasan dalam membangun hubungan relationship dengan bahasanya dengan lawan pasangannya gitu kan ya, atau lawan jenis kok lawan pasangan ya lawan jenisnya gitu kan, artinya Anda bisa paham lah gitu ya mana batasannya gitu kan. Nah, hanya saja ketika masuk di yang kedua ini teman-teman, pengalaman masuk di toxic relationship yang red flag sama yang black flag gitu ya, sudah namanya bendera merah sama bendera hitam gitu ya, itu butuh circle yang kuat. Circle yang kuat itu 2 lapis. Circle lapis pertama itu adalah lapis pertemanan, teman-teman yang secara itu menguatkan. Lapis yang kedua adalah secara hukum. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan ada salah satu kasus itu ketika Anda punya hubungan yang toksik itu, Anda mengalami intervensi dan mengalami semacam intimidasi yang sangat tinggi. Kamu kalau nggak nurut, saya putus dan saya laporkan kepada bapakmu bahwa kamu telah mengalami ini dengan saya. Mau lapor nggak? Enggak kan? Sudah diintimidasi kan? Ingat, kamu dulu melakukan hubungan ini dengan saya dan hubungan ini sudah melewati batas. Saya akan blow up sama dia. Intimidasi kan? Nah, maka perlu yang kedua ini adalah namanya jaringan profesional. Jaringan profesional itu siapa? Misalnya kuasa hukum,
misalnya jaksa, misalnya siapa pengacara, misalnya siapa yang berbau-bau hukum. Karena apa? Ketika Anda hidup pada lingkungan yang toksik, dan toksiknya itu bukan dari diri Anda, tapi toksiknya dari lingkaran itu, dan Anda mengalami intimidasi dan intervensi yang sangat luar biasa, maka Anda tidak bisa mengcover sendiri. Bahkan teman sekitar Anda tidak bisa. Maka jaringan mana? Jaringan luar. Tadi misalnya pacaran, terus bisa juga RT, RW. Kenapa? Dianggap mengganggu ketertiban. Dianggap apa? Dianggap mengganggu kedamaian lingkungan. Nah, bisa itu masuk ke pasal tersendiri. Nah, tapi dilihat dulu toksiknya. Kalian mau ke toksiknya ke arah mana gitu ya? Atau kalian level asesmennya toksiknya ke arah mana? Ketika toksiknya itu, oh ini levelnya internal, hanya andanya saja gitu bisa mengatasi. Ketika aduh ini maaf saya masih ada kuliah sebentar, aduh maaf saya harus mengutamakan ini karena ini menjadi lebih utama. Maka rumus dari hubungan toxic relationship itu adalah satu, apa? Asertif. Asertif bukan menyakiti, tapi asertif menolak tapi dengan cara yang halus. Misal Mas Banu diajak pacarnya ke mall gitu ya, ayo nonton, udah lama nggak nonton bioskop, bla 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 bla. Tapi Mas Banu ada kuliah, tugas yang harus segera diselesaikan. Nah, maka di situ harus memilih. Kalau si pasangan ini memaksa pada paksaan yang harus gitu kan, nah nanti dipertanyakan. Maka caranya adalah asertif. Asertif yang baik adalah asertif yang tidak menyakiti. Asertif yang baik adalah asertif yang mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Bagaimana Anda menyikapi dari pernyataan atau sikap dari pasangan Anda. Itulah yang perlu Anda lakukan. Gitu Mas Banu? Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang dijelaskan buat saya sama teman-teman. Oke. Terima kasih Mbak Pak Tira untuk ini kayaknya ngantuk ya? enggak Pak, enggak. Oh, enggak, Pak. Masih Tapi semangat, masih luar semangat 45. biasa gitu. Ya. Mungkin kita 3 pertanyaan lagi ya. Siapa dulu nih yang mau nanya? Saya. Ya, silakan. Jadi gini, sebelumnya perkenalkan saya Lutfia Permata, bisa dipanggil Via. Jadi sebelumnya tuh ketika ada seseorang yang sedang menonton, membaca maupun melihat sesuatu yang bisa nge-trigger dirinya. Jadi ngerasa kalau hal itu tuh kayak apa yang udah pernah dia lakuin. Nah, respon dari tubuhnya itu tremor, terus pikirannya kemana-mana, dan juga napasnya itu karuan, tidak karuan. Itu tuh bisa disebut penyakit mental atau hanya pikiran dari dirinya saja, dorongan. Karena sebelumnya tuh dia belum pernah sama sekali konsul jadi gak ada diagnos yang bisa mendiagnos bahwa dia itu sakit. Jadi dia juga gak tahu bahwa dia tuh sembuh atau sakit. Nah, jadi itu tuh bisa disebut dengan penyakit atau dorongan pikiran. Ini kayaknya pengalaman ini ya. Pengalaman ini kayaknya. Lirikannya menakutkan ini. Karena ada yang mengalami. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu ada salah satu teori di dalam bukunya Garrett Curry, di situ teman-teman bisa baca ada namanya systematic desensitization atau systematic desensitization. Nah, di dalam systematic desensitization itu Anda bisa mengukur gejala trigger yang Anda alami itu berapa skornya. Jadi misalnya gini, Mbak Lutfia punya pengalaman apa misalnya, atau temannya Mbak Lutfia deh punya pengalaman apa yang sempat ke-trigger? Ada nggak? Kayak dibentak atau dikatain. Oke, misalnya dibentak atau dikatain ya, misalnya gitu. Nah gini teman-teman, level dibentaknya seperti apa? Level dikatain seperti apa? Ketika dibentak terus langsung tremor, oh berarti cukup tinggi. Ketika dibentak, oke, masih nahan, ada regulasi diri, berarti oke, masih aman. Tapi ketika dibentak dia langsung des gitu kan, ada. Gitu. Maka itu perlu di-asesmen dulu. Saya punya kasus ya yang saya dalami baru kurang lebih semester kemarin. Mohon maaf gitu ya, saya berdiri praktek kayak gini.
Jadi bukan ini yang bersangkutan. Ini konselingnya, saya jadi konselornya. Praktek di mata kuliah saya. Langsung ketika berdiri, oh, saya tidak berdaya, saya tidak berguna, saya salah Pak, saya maaf ya Pak. Sampai gini-gini, maaf ya Pak, maaf ya Pak. Malu saya ini. Sampai gini, malu. Tapi betul-betul dia merasa seperti itu gitu teman-teman. Lalu apa yang saya terapkan kepada yang bersangkutan? Oke, good. Nah, silahkan ekspresi dulu. Karena perempuan dan kita menghindari namanya physical touching gitu, menghindari. Karena saya bisa melihat dari pakaiannya. Ketika pakaiannya itu oke, ini nggak bisa nih, nggak boleh. Jangankan dekat, jangankan nyentuh, dekat aja harus ada jarak. Jadi dari pakaian yang dipakai oleh para perempuan, itu kita khususnya Pak Irul sebagai konselor perlu mengetahui, oh ini bisa berjarak, ini bisa dekat gitu. Karena di situ bisa kelihatan teman-teman. Nah, itu hati-hati, itu prinsip dalam proses pendekatan. Nah, di akhirnya ke-trigger. Apa yang ke-trigger? Dia tidak berdaya, dia tidak merasa tidak berguna. Dia merasa bahwa dia selalu dalam lingkungan itu merasa selalu menjadi momokan, bahan ocehan, bahan omongan, bahan terus pokoknya dalam pikirannya selalu gitu. Apa yang terjadi? Saya tanya. Lama kelamaan diam ya. Oke Mbak, tenangkan dulu. Lama itu setengah jaman saya mau kondisinya. Terus ternyata apa yang terjadi? Dia tidak diperlakukan dengan baik oleh lingkungan. Dan dalam pikiran dia selalu menjadi troublemaker. Artinya dia selalu orang yang menjadi pembuat masalah, pembuat onar di lingkungan mana. Nah, dia akhirnya ke-trigger ketika itu. Nah, apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan dengan kasus seperti itu ketika ke-trigger? Apa yang saya lakukan? Kembali ke konsepnya CBT, Cognitive Behavior Therapy, bahwa di dalam irrational belief itu ada namanya rational belief. Ketika yang bersangkutan merasa bahwa, aduh Pak, saya tidak berguna, saya tidak pokoknya seperti itu, ya, saya mencoba menerangkan, baik Mbak, oke, kita cukup di sini saja, tenang, gitu. Mau masuk kelas enggak? Oh enggak Pak, saya enggak mau masuk kelas. Itu awalnya di ruangan kecil, hanya 5 orang, terus mau dibawa ke ruangan besar, awalnya tidak mau dia. Karena merasa, saya malu Pak, pasti saya diolok-olok, pasti saya ini. Apa yang terjadi? Saya bawa di kelas, yakinlah percaya kepada saya, bahwa Anda ketika masuk kelas, jaminannya saya. Apa yang terjadi ini, kamu tidak akan diolok. Kita akan masuk bareng-bareng. Insya Allah aman. Akhirnya kita masuk bareng, dan di dalam satu kelas itu tidak ada yang mengolok-olok. Dan justru kita bangun apresiasi. Oke, terima kasih Mbak, sudah mau bercerita, sudah mau mencoba untuk apa yang terjadi? Disitulah trigger yang dia anggap bahwa dia sebagai troublemaker, dia sebagai penyebab masalah. Apa yang terjadi? Dia tidak merasa sebagai penyebab masalah. Artinya apa? Kembali ke trigger tadi, dicek trigger itu sudah sampai mana. Ketika triggernya itu sudah sangat membahayakan, seperti tadi, dia merasa tidak berharga, dia merasa tidak berarti, maka itu perlu berbicara. Caranya gimana? Tadi, bagaimana namanya disputing. A, dalam konsep teori cognitive behavior terapi ada namanya A, activating event. Ada B, belief atau irrational belief. Ada C, konsekuensi, dan ada D. Nah, dispute. Nah, yang perlu kita lakukan adalah dispute dengan mengetahui A, B, C-nya. Activating event-nya yang Pak Irul contohkan tadi itu karena ada pola pengasuhan dan pola pertemanan dan yang bersangkutan bagaimana dulu ketika mondoknya. Gitu. Lalu di B sehingga terbentuklah irrational belief yang menurut dia bahwa dia tidak berharga. Konsekuensinya apa? Dia tidak mau tampil, dia bukan orang yang bisa bercerita di depan publik, dia bukan orang yang bisa mengerjakan sesuatu karena dia tidak pernah mendapat dalam tanda petik ujian. Maka apa yang perlu kita lakukan? Dispute. Nah, dispute-nya salah satu untuk menggunakan teknik yang digunakan adalah systematic dissenting session.
kita untuk mengukur sejauh mana sih trigger yang dia alami itu, trauma yang dia alami itu. Kalau kita leveling, kita level, dia level 0 sampai 9, level berapa dia. Nah, yang bersangkutan ketika saya tanya, level berapa Mbak? Level 8 dan level 9. Artinya dia sudah sangat tinggi. Nah, saya dampingi, setelah saya dampingi masuk di kelas, sudah turun. Ya, turun pun tidak signifikan. 1 sampai 2 level. Jadi 9 menjadi 8 atau 7. Sehingga itu menjadi cara ya teman-teman ketika ada di antara teman-teman itu atau saudara atau temannya teman-teman yang mengalami ke-trigger dengan perlakuan-perlakuan yang masa lalu. Terutama mohon maaf ketika ada yang pernah dilecehkan oleh orang lain ketika SMA atau semoga tidak terjadi ya, semoga tidak terjadi atau ketika di dunia perkuliahan. Segeralah komunikasi, segeralah konsultasi. Karena apa? Karena ketika Anda mengalami pelecehan, di situ akan mengalami trauma yang signifikan. Itu teman-teman. Luar biasa ya, Mbak ya. Tepuk tangan dong. Gitu ya. Untuk 2 pertanyaan lagi, silakan siapa dulu mau? Saya mau bertanya. Oke, silakan. Tarik nafas dulu. Saya ingin bertanya, perkenalkan dulu ya. Nama saya Fajrin. Iya, orang manggil saya Fajrin. Dan saya tuh, saya tuh ingin bertanya. Mungkin, iya boleh Pak. Terkait dengan gender ya Pak, konstruk sosial. Kan mungkin dulu tuh sangat dikotomi ya antara perempuan dan laki-laki. Dan sekarang tuh zaman kan sudah berkembang dan banyak informasi yang bisa kita akses. Mungkin sekarang tuh masalah gender tuh dia nggak cuma maskulin dan feminin, mungkin juga ada androgini yang dimoderatkan. Nah, bagaimana dengan kondisi mental ketika kita tuh merasa kalau seorang laki-laki yang maskulin tuh itu berarti bagus dan perempuan yang feminin tuh bagus. Tapi kita juga meyakini kalau misalnya dua hal itu menjadi ketimpangan gender. Nah, kita mungkin bisa kalau konstruk sosial tuh ada yang secara real life dan juga ada yang secara digital, internet. Nah, ada kontradiksi dalam diri seorang remaja dan bagaimana sih kita tuh menghadapi kontradiksi di mana kita tuh seorang perempuan tuh mungkin ya ingin memiliki pendidikan yang tinggi, tapi masyarakat tuh bilang kalau misalnya ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya cuma di dapur, sumur, kasur. Tapi dan juga mungkin laki-laki juga mereka tuh ingin menangis. Tapi sosial tuh mengatakan ketika laki-laki menangis, dia memiliki mental yang lemah. Itu bagaimana kita menghadapi seorang remaja supaya memiliki kesehatan mental yang well-being. Gimana Mbak Tira itu? Wah, monggo Pak dijawab dulu. Mbak Tira gimana tuh kalau kayak gitu? Pertanyaan kan untuk Bapak dulu untuk kan. saya ya. Iya. Kira Mbak Tira bisa gitu Enggak kan lah. berbagi sedikit gitu kan. Pengalaman Mbak Tira terkait patriarki sama non patriarki. Ya barangkali sharing gitu kan ya. Jawab dulu Pak. Ya. Nah, rumah tangga gitu ya. Nah, teman-teman, memang dalam rumah tangga itu kan ada yang patriarki dan non patriarki. Tinggal hanya saja biasanya kalau saya mengistilahkan itu patriarki dan non patriarki itu bisa berlaku baik dia berpendidikan maupun tidak berpendidikan. Kenapa? Ada beberapa juga yang pendidikannya mungkin profesor gitu kan, yang dia juga menerapkan patriarki. Tapi ada juga yang dia profesor tidak menerapkan patriarki. Artinya apa? Patriarki ataupun tidak patriarki itu tergantung pada pilihan. Lalu Pak, ketika Anda menerapkan patriarki, boleh nggak? Boleh. Lalu Pak, ketika ada keluarga yang tidak menerapkan patriarki, boleh nggak? Boleh. Itu tergantung kepada pilihan. Karena setiap keluarga punya pilihan dan punya plus minusnya. Lalu bagaimana Pak membentuk identitas ini? Kembali Mbak, anak dibentuk oleh circle terdekatnya. Circle terdekatnya siapa? Ketika di situ masih ada ibu bapak, ya dia ibu bapaknya yang bertanggung jawab. Tapi ketika di situ ada ibu bapak dan ada kakek nenek, ya dia akan bentrok. Maka ada kalanya dia ikut kakek nenek, ada kalanya dia ikut ibu bapak. Nah, maka harus ada yang menengani. Siapa? Ya siapa yang mampu menengahi antara kakek nenek sama ibu bapaknya? Disitulah peran gandanya. Artinya apa? Ketika ada anak kecil atau anak yang dalam fase pencarian tersebut itu ya, maka di situ ada fase penengah atau moderat. Nah, moderat ini yang mampu bisa
bisa mendukung ke sana, bisa mendukung ke sini. Artinya dia tidak mendukung ke salah satu, dia pro kepada keduanya. Boleh nggak? Boleh. Lalu bagaimana dengan krisis identitas? Bisa terjadi. Hanya saja nanti ketika di akhir dia akan menemukan mana yang terbaik bagi pasangan dan bagi keluarganya. Siapa yang lebih mengerti? Yang bersangkutan. Tidak bisa diputuskan. Misal ada yang dia laki-laki ini lahir dari patriarki, tapi perempuan ini lahir dari non patriarki. Dia membawa satu nasib masing-masing, non patriarki sama patriarki. Lalu ketika menjalin hubungan, apakah dia akan patriarki, apakah dia akan non patriarki? Tergantung. Mungkin bagi sebagian ada yang ini ketika terjalin hubungan ya, suami istri yang satu laki-lakinya patriarki, yang perempuannya non patriarki, ketika terjadi hubungan ini akan membaur. Kenapa? Ketika Anda memiliki satu pasangan, yang mempengaruhi itu bukan satu pasangan, tapi saling mempengaruhi. Dua pasangan. Laki-laki mempengaruhi perempuan, perempuan mempengaruhi laki. Maka akan terbentuk identitas sendiri. Bisa jadi sama, bisa jadi tidak sama. Itu ada namanya enkulturasi budaya. Gitu. Nah, tergantung. Nah, nanti. Nah, yang ada di sini, apakah kalian patriarki atau non patriarki? Lalu kalian akan menjadi apa? Kembali kepada diri Anda masing-masing. Karena warisan itu akan tetap ada, namun ada namanya enkulturasi, perpaduan budaya. Ada enkulturasi yang langsung turun dari keluarga Anda, ada namanya enkulturasi. Nah, enkulturasi itu dari mana? Dari lingkungan. Nah, life is a choice, you can choose everything. Hidup adalah pilihan, Anda bisa memilih apa, tergantung pada diri Anda. Itu, Mbak. Boleh izin menanggapi, Pak? Boleh. Oh, ya. Mungkin kan tadi itu hidup adalah pilihan, dan ketika misalnya saya pribadi saya memilih menjadi seorang feminin karena di sekitar saya tuh membentuk kalau perempuan tuh harus begini. Nah itu menurut pandangan saya dia memilih sesuatu tuh karena dorongan dari eksternal. Nah ketika dia memilih sesuatu tuh karena pilihan dia sendiri dengan sadar dan tanpa intervensi dari luar, apakah ada perbedaan di masa yang akan mendatang dari seorang individu yang memilih jalan hidupnya atau keputusannya secara eksternal dan individu yang secara sadar memilih? Tentu dua-duanya akan kembali kepada pilihannya. Ketika dia memilih dari dirinya sendiri, dia akan lebih kuat dan lebih tough karena itu ada pilihan yang menurut dia. Artinya apa? Dalam proses prinsip, ketika Anda memilih, maka Anda perlu bertanggung jawab atas pilihan Anda. Itu ketika muncul dari dalam diri. Tapi ketika munculnya dari luar, dari dorongan-dorongan luar, maka peluang untuk tidak bertanggung jawab jauh lebih tinggi. Artinya apa? Mungkin dia memilih sesuai dengan apa yang disampaikan di luar. Tapi tingkat tanggung jawab atas pilihannya itu bisa jadi lebih rendah dibandingkan dorongan yang dari diri. Bayangkan seperti ini teman-teman. Anda pengen makan dengan spaghetti. Ya kan? Anda pengen spaghetti. Tapi dorongan luar Anda, teman-teman, jangan spaghetti, nggak enak spaghetti itu makanan Eropa. Sudahlah, kita makan sayur asem sama tempe garing saja gitu. Ditambah ikan asin gitu. Ditambah sambelnya sambal terasi. Sudah siang. Tambah lapar gitu kan. Bayangkan, ketika dihadapkan kayak gitu, pilihan mana yang akan ini? Tetap ketika dia ikut pilihan dorongan dari luar, dia akan makan tapi mungkin tidak akan selahap dengan apa pilihannya. Tapi ketika dia memilih spaghetti, meskipun spaghetti itu tidak enak, ya misalnya ya dia akan tetap akan memakan itu karena itu adalah pilihannya dia. Itu bedanya di situ. Adapun penyesalan, ya penyesalan itu di akhir. Kalau di awal itu pendaftaran. Gitu. Oke? Boleh. Gitu. Sangat semangat yang sekali. penting jangan di akhir, Babe. karena di akhir penyesalan. Silakan, Mbak. Mungkin yang kayak pertanyaan sebelumnya dan beberapa pertanyaan juga yang dari awal statement awal, kan masalah yang mental health itu cukup tabu ya, dan maksudnya jarang dibicarakan. Nah bagaimana sih seorang individu, misalnya saya sendiri sebagai seorang kakak, seorang teman, seorang adik, seorang anak dan segala macam kan peran sosial kita, gimana caranya kita tuh membuka ruang yang aman untuk siapapun bisa bisa menyampaikan apa yang terjadi mungkin ya.
Maksudnya kan banyak banget yang mungkin ngejudge segala macam atau mungkin bisa jadi adu nasib. Nah, ketika masyarakat sejahtera mungkin diawali dari individu yang sejahtera. Bagaimana saya untuk menciptakan dari saya sendiri, menciptakan ruang yang sejahtera itu tersebut. Oke. Ada dua hal yang perlu kita pahami ya Mbak. Yang kedua, bagaimana sih orang-orang itu mau bercerita kepada kita? Tentu kita menggunakan kacamata dan sepatu mereka. Bayangkan, Mama, Mbak Tire, cukup datang ke ibunya. Ibu, gitu. Saya mau cerita. Bla 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 bla. Pas mau cerita, terus kamu sudah dinasehatin kan, kamu akhirnya nggak nurut toh. Sudah dibilangin sama ibu, itu toh. Nah, kira-kira Mbak Tire akan cerita lagi nggak ke ibunya? Enggak. Karena kacamata yang digunakan adalah kacamata orang tua. Tapi ketika yang digunakan adalah kacamata anak cerita terus nanti, oke, nah, ya. Terus gimana? Jangan marah dulu, dengarkan dulu. Terus gimana? Oh, itu bla 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 gitu kan? Oh iya. Nah, baru nasihat tuh jangan hari itu, nanti nunggu momen. Akan cerita lagi. Maka gunakan kacamata. Ketika kacamata yang digunakan itu adalah kacamata -1, maka seorang yang menyampaikan unek-uneknya juga akan dia kacamata -1. Tapi ketika yang cerita adalah -2, kita menggunakan kacamata -1, apakah terlihat dengan jelas? Tentu tidak sama. Itu ketika sudut pandang kacamata. Begitu juga ketika sudut pandang sepatu. Yang cerita itu sepatu ukurannya 38, kalian sepatu ukuran 40. Kedodoran. Iya enggak? Nah, tadi yang digambarkan Mbak Tire sama ibunya misalnya gitu ya, Mbak. Iya, misal. Lalu yang kedua, bagaimana sih kesejahteraan psikologis kepada diri kita ya? Karena ini sebenarnya di closing ini kesejahteraan psikologis. Intinya kesejahteraan psikologis itu gini, teman-teman. Apa yang ingin Anda raih itu adalah Anda, apa yang ingin Anda capai itu adalah Anda. Capaian Anda dan capaian orang lain tidak mesti sama. Karena apa? Karena setiap langkah dan tapak Anda itu berbeda. Dan setiap masa memiliki perannya masing-masing. Masa ini, masa depan, dan masa nanti tergantung pada Anda sendiri. Namun masa lalu telah berlalu, masa depan belumlah pasti, yang pasti adalah masa ini. Nah, bagaimana Anda menjalani masa ini yang terbaik, sehingga Anda menjalani masa ini yang terbaik itu akan berdampak untuk kesejahteraan Anda di masa yang akan datang. Seperti itu, Mbak. Oke. Terima kasih pada Mbak Fajrin dan juga Bapak atas jawabannya. Sepertinya ini diskusi yang sangat menarik ya, Mbak Babeh. tentang feminisme dan juga patriarki. Mungkin dilanjut di sesi lain lagi ya. Dan mungkin untuk pertanyaan terakhir, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Hanimah Syatul Aufa, biasa dipanggil Aufa. Baik, Bapak di sini kan sedang banyak maraknya kasus pelecehan seksual. Nah, di mana kasus yang baru diangkat itu tentang keluarga yang melecehkan keluarganya sendiri. Nah, jadi ada kasus di mana seorang adik yang dari kecil itu sudah dilecehkan oleh saudaranya sendiri. Nah, setelah dia sadar bahwa ternyata hal yang dilakukan oleh saudaranya itu bukanlah hal yang baik untuk dia, dan dia mulai sadar ketika dia beranjak dewasa, mungkin memasuki masa SMP mendekati SMA. Nah, di situ kan pasti pandangan dia tentang dunia itu berubah gitu kan, yang kayak wah, ternyata aku sudah tidak baik lagi, aku sudah tidak suci lagi gitu istilahnya. Terus juga mungkin di situ dia berpikir sesuatu yang tidak baik tentang diri dia, padahal belum tentu orang lain memandang itu seperti itu tentang dia. Nah, terus juga dari kejadian itu dia itu banyak terjadi perubahan pada diri dia, yang dia mengingat
kejadian hal seperti itu ketika di SMA, dia tidak mengingat masa lalunya. Terus juga dia setiap apa yang disampaikan oleh orang lain itu misalnya baru dibicarakan, baru saja, dan itu sudah terlupakan oleh dia. Nah, pasti kan itu menjadi salah satu faktor dari masa lalunya itu. Nah, bagaimana supaya dia itu tidak memandang dirinya sendiri dan tidak menyakiti dirinya secara tanpa sadar, karena ketika dia tanpa sadar mengingat hal-hal yang seperti itu, dia akan menyakiti dirinya mungkin dari menggenggam tangannya dengan menyakitinya dengan kuku gitu, atau dia ketika sendirian menggaris tangannya seperti itu. Terus juga bagaimana merubah pikiran dia tuh supaya tidak bahwa ternyata nggak semua laki-laki itu jahat gitu, nggak semua saudara itu seperti itu gitu. Karena setelah kejadian itu dia tuh berpikir bahwa semua laki-laki itu jahat dan bahwa semua saudaranya itu sama saja seperti itu, karena itu kejadian tidak sekali dua kali gitu. Jadi selama perjalanan hidup dia seperti itu, setelah dia besar dia berpikir kayak dia tetap menjalani hidup tapi merasa semua itu percuma seperti itu, Bapak. Di closing pertanyaan terakhir itu deg-degan saya jawabnya ini, karena permasalahannya sangat berat. Ini yang buat soal siapa? soalnya sakit, soalnya kok berat gitu. Ya, kayaknya ini apa ya? Kalau pengalaman saya mendampingi mengalami kasus seperti ini, mungkin tidak kasusnya kepada pelecehan seksual ya, kepada dari kakak kepada adik, tapi yang saya dampingi adalah self harm-nya. Self harm, jadi menyakiti dirinya sampai merokok perempuan gitu kan, terus untuk rokok dicut gitu, sampai melepuh gitu, terus mainan silet twist gitu, atau mainan gunting gitu. Nah ya, karena kayak gitu kan. Nah maka kalau saya melihat tidak bisa secara garis besar. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu diagnosa dulu. Kita perlu asesmen dulu. Artinya yang bersangkutan itu sudah sampai pada tahap apa? Kalau tadi dikatakan dia perempuan ya, dia perempuan itu dia mendekat kepada laki-laki dalam cara seperti ini, dia takut. Berarti perlu kita diagnosis lebih. Kita perlu asesmen lebih. Apalagi seperti Mas Habib sama Mas Mbak Ova dekat-dekatan gitu kan, ya. Itu kita perlu cek gitu kan. Apakah memang sedekat itu dia aman atau tidak aman. Nah, maka dengan kasus-kasus yang tadi teman-teman, sebagaimana tadi ya, nyinggung ke pelecehan seksual dan lain sebagainya yang sudah saya ulas tadi, coba dicek traumatisnya itu dia sudah sampai fase. Apakah dia memang betul-betul sama trauma yang mendalam atau tidak. Tapi di sini ada genuine. Apa genuine itu? Keaslian. Mesti bagaimanapun, meskipun dia telah melakukan hal yang salah kepada kamu, dia tidak lain adalah kakak kandungmu, dia tidak lain adalah saudaramu. Hanya saja perlu di cross check, masa sih saudara seperti itu gitu ya, masa sih saudara kok memiliki gambaran dalam tanda kutip nafsu kepada adiknya gitu kan. Itu yang menjadi pertanyaan, karena ketika ya meskipun ada ya yang lagi trending fantasi saudara gitu kan, tapi sudah ketangkep kan oknum-oknumnya dan beberapa pelaku yang tersangka ini. Nah, hanya saja secara kajian psikologis ini tidak cukup di fase saat ini. Nah, kita akan saksikan di edisi-edisi yang lain, yang mana yang butuh lebih intens, dan bisa jadi kalau kita munculkan gitu kan pengalamannya itu, kita bisa jadi teks selanjutnya ya di podcast selanjutnya secara langsung tanya jawab, dan bisa jadi kita sebagai konselornya atau ada konselingnya yang secara langsung. Tidak bisa berbasis hanya sebatas teoritis semata. Kita perlu menerapkan, dan ada di situ namanya need assessment. Kira-kira sejak kapan misalnya, sudah berapa kali, saat ini yang bersangkutan usia berapa,
terus pengalaman yang paling histeris apa yang dia rasakan, lalu kira-kira pelakunya itu hanya kakaknya saja atau berapa orang, lalu apakah pernah mengkomunikasikan dengan ibu bapak, lalu apakah pernah ngobrol dengan kakaknya, kenapa kakaknya bisa melakukan seperti itu, lalu sejauh mana trauma-trauma yang lain. Nah, beberapa pertanyaan yang saya sampaikan tadi itu menjadi sebagai pembuka dalam rangka relaksasi. Izin Bapak. Ya. Terus kalau untuk sementara ini jika ada orang terdekat kita yang seperti itu bagaimana cara kita untuk menenangkan dia gitu? Atau dia bisa untuk menenangkan dirinya seperti apa? Untuk menenangkan berat kalau hanya dia sendiri. Bisa dikatakan tidak bisa dia menenangkan dirinya sendiri ketika dalam kondisi yang fase krisis seperti itu. Ini sudah masuk fase krisis dan klinis. Artinya orang lain yang bisa. Dan cara menenangkan pun tidak bisa dengan cara yang empati yang biasa. Apalagi munculnya nasihat dan saran. Tidak bisa. Orang yang sudah seperti itu tidak bisa dengan nasihat, saran, dan empati biasa. Maka caranya adalah biarkan dia tuntas dengan dirinya sendiri. Silakan. Kamu mau mengekspresikan dirimu nangis, mau mengekspresikan dirimu yang jerit, mau mengekspresikan dirimu mukul, ya, tapi harus dibatasi. Sekiranya lingkungan sekitar temannya itu mampu nggak mengcover atau mengcounter. Nah, tahap itu. Ada satu klien yang saya dampingi itu, dia itu sudah masuk dan di kelas forum kayak gini. Saya minta tolong buka tangannya, perempuan, tapi saya nggak mau melihat. Tolong buka tangannya. Tangannya aman, Mbak. Aman. Tolong buka kakinya. Kaki itu sini. Tolong buka dari ini. Aman, Mbak. Tidak aman, Mbak. Oke, cek kakinya. Karena apa, teman-teman? Untuk melakukan self harm ya, itu biasanya kalau nggak di tangan di kaki, kalau nggak di kaki di badan di punggung. Gitu. Kalau nggak di punggung di leher di sini. Nah, maka itu beberapa titik-titik itu yang kita cek dulu. Ketika dirasa aman, oh berarti dia aman. Nah, tapi ketika dia dirasa tidak aman, maka di dalam satu ruangan itu harus dikondisikan. Tidak boleh ada barang-barang tajam atau barang-barang yang sekiranya bisa menyakiti diri. Itulah peran yang kita jalankan. Karena ketika tidak ada Anda, bisa jadi dia melakukan hal-hal yang tidak gitu. Iya kan, ini kasusnya saudara dengan saudara ya Pak. Nah, jadi apakah berarti kan si korbannya ini tidak bisa secara langsung tidak bisa membenci saudaranya ya, karena itu juga termasuk saudara kandung gitu. Nah, bagaimana jika orang tuanya sudah tahu kondisi seperti itu, apakah harus dipisah rumahkan atau seperti apa Bapak? Itu usia berapa? Sekarang mungkin kalau untuk korbannya seusia kami gitu. Nah, ketika sudah seusia Anda, patokannya adalah ketika seusia udah nggak usah kepo siapa ya gitu loh, nggak usah nunjuk gitu kita hindari gitu, yang penting kita tahu aja gitu. Nah, lalu gimana caranya? Maka ketika usia sudah dewasa perlu dipisah kamar, tidak hanya sejak kecil. Ketika Anda masuknya laki-laki perempuan sudah dewasa sedikit, tidak boleh di kamar, maka harus dipisah. Itu rumus. Nah, ketika seusia Mbak Aufa sekarang, apakah dia sudah dipisah kamarnya? Dari kecil sudah dipisah sepertinya. Sampai dewasa. Sudah dipisah berarti itu. Sudah. Lalu kapan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Mungkin karena orang tuanya termasuk yang sibuk ya, yang ngajar kan guru gitu. Seperti itu. Jadi ketika mereka hanya berdua atau ketika orang-orang sedang tidak ada di ruang lingkup mereka. Seperti itu. Oke. Artinya ketika dia mengalami fase berdua, terus ketika tidak ada orang, itu kan terjadinya kan pada fase-fase itu. Maka apa yang perlu bisa dilakukan? Nah, sebagai orang tua perlu mengkantor. Misal ketika dia sendiri ya sudah dilepas yang satu suruh keluar.
sehingga menghindari. Itu cara yang paling gampangannya, mudahnya ya. Tapi lain cerita ketika dua orang ini sama-sama senang, itu yang membahayakan. Nah, asesmen yang perlu dilakukan lebih lanjut adalah apakah laki-lakinya ini yang memulai, kakaknya atau adiknya atau siapanya yang memulai. Itu biasanya ada yang menggoda dan ada yang tergoda, ada yang menggoda dan ada yang digoda. Kalau dua-duanya menggoda dan X plus X Y-nya itu saling bersambungan, berarti ada yang salah di mental health-nya. Berarti ada yang salah di pemahaman konsep keluarganya. Kok bisa laki-laki perempuan sedarah sekandung memiliki nafsu? Berarti kan ada sesuatu yang salah. Itulah yang dikatakan menjadi fantasi sedarah itu. Nah, berarti ada hal yang salah. Bukan karena faktor orang tuanya saja. Bisa jadi apa yang dia tonton di handphonenya. Gitu. Maka perlu di screening lagi. Bisa jadi apa yang ditonton di rumahnya, di TV-nya, di YouTube-nya dan lain sebagainya. Bisa jadi apa yang ditonton animenya atau film-filmnya, apa yang ditonton, sehingga itu mempengaruhi dia. Bisa jadi apakah salah satunya itu pernah mondok pesantren. Nah, bisa jadi ada perlakuan yang tidak baik di pondok pesantren, sehingga perlakuan pelecehan seksual yang dialami oleh kakaknya mungkin ya, itu dia karena melampiaskan kepada adik. Ada unsur balas dendam. Bisa nggak Pak? Bisa terjadi nggak? Bisa. Jadi kakaknya dulu ketika mondok mungkin mengalami kekerasan, mengalami pelecehan dari oknum siapa gitu kan. Terus dia ingin melampiaskan lagi, ya saya dulu udah perlakuan seperti ini, ya saya pengen melakukan lagi kepada adik saya gitu. Karena ketika melakukan ke orang lain dia tidak mampu, sehingga dia melakukan kepada adik. Bisa jadi seperti itu. Tapi kan secara obrolan lebih lanjut, bagaimana data-datanya kan kita nggak bisa buka di sini ya teman-teman. Nanti kita buat di sesi yang di luar forum yang lebih besar gitu, yang mungkin yang lebih private gitu. Karena itu ada beberapa. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke. Itu ya Bapak. Iya Bapak. Itu Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua atas pertanyaannya dan juga terima kasih kepada Bapak atas jawabannya. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, saya meminta mungkin closing statement dari Bapak sebelum berakhir. Oke teman-teman, kesehatan mental adalah kunci dari kesuksesan masa depan kita. Maka jagalah kesehatan mental Anda, jagalah diri Anda, dan salah satu cara untuk menjaga kesehatan di Indonesia ini dengan cara apa? Beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ibadah adalah kunci dalam menjaga kesehatan mental. Terima kasih. Oke, sekian dari podcast. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Mawar Wahdaniati, panggilan Mawar. Apa yang saya dapatkan dalam podcast kali ini itu ada begitu banyak yang dapat saya ambil, yang dapat saya pelajari. Salah satunya itu hal yang paling gampang ya Pak, untuk memahami orang lain, kita itu harus masuk ke medan fenomena orang tersebut. Analoginya mungkin kalau dari saya ya Pak, untuk mengetahui longgar atau pasnya sepatu orang, kita harus mencobanya. Jangan sampai kita bilang itu tuh longgar, itu tuh pas, padahal kita sendiri belum pernah mencoba sepatu tersebut. Baik, itu saja salah satunya. Terima kasih. Jadi yang saya dapatkan seperti yang tadi Mawar bilang ya, sangat kompleks banget. Tapi di sini mungkin yang relevan bagi saya sendiri yang tentunya mengalami krisis identitas juga sama seperti teman-teman yang lainnya, yaitu fokus ya, lebih ke fokus pada diri kita sendiri dan selain kita mengejar apa yang target-target yang akan kita lakukan nantinya,
kita juga harus menjaga kesehatan mental kita, menyeimbangkan itu dan ya mengamalkan psikologi well-being itu sendiri pada diri kita sendiri. Terima kasih. Baik, dari kegiatan yang baru kita lakukan ini bisa dapat disimpulkan bahwa ternyata di setiap pertanyaan itu ada hal yang melatar belakangi orang itu bertanya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.